Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Cahyani. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bekasi. Perusahaan kami bergerak dalam bidang jasa logistik. Jenis organisasi dalam perusahaan kami adalah organisasi fungsional. Perusahaan dibagi menjadi departemen berdasarkan fungsi atau spesialisasi tertentu. Contohnya, perusahaan logistik dapat memiliki departemen seperti transportasi, pergudangan, manajemen rantai pasok, dan pengiriman. Setiap departemen bertanggung jawab atas aspek tertentu dari operasi logistik. Keputusan dan otoritas umumnya berpusat dari masing-masing departemen, namun koordinasi antar departemen tetap diperlukan untuk menjaga alur operasional lancar. Dalam perusahaan kami, khususnya untuk departemen warehouse, jabatan tertinggi itu biasanya manajer operasional, supervisor, ada asisten supervisor, PIC, atau karyawan. Dan untuk mengambil keputusan, biasanya kami koordinasikan dulu kepada supervisor masing-masing, karena di perusahaan kami, khususnya departemen warehouse, itu ada beberapa supervisor dan biasanya satu supervisor itu bisa memegang 2 atau lebih customer. Jadi satu supervisor itu bisa memegang customer yang berbeda-beda. Dan perusahaan kami memang memiliki banyak macam customer, dari ada yang otomotif, kosmetik. Untuk peraturan, biasanya pihak manajemen yang akan membuat peraturan untuk perusahaan. Karena kita bergerak di bidang jasa, jadi sebelum barang sampai ke customer, kita sebagai PIC biasanya harus memastikan bahwa atau invoice barang dengan benar sebelum dikirim ke customer. Dan biasanya setelah PIC prepare, itu bakalan dicek oleh Telimen, dan Telimen bakalan ngecek juga apakah barang yang akan dikirim sesuai dengan picking yang customer minta, sesuai dengan picking yang customer inginkan, dari lotnya, invoice-nya, apakah barang tidak expired, apakah barang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Jadi benar-benar dicek agar tidak ada kesalahan, karena jika sudah sampai customer itu bakalan fatal dan perusahaan bakalan kena charge, perusahaan bakalan kena ganti rugi untuk barang yang tidak sesuai. Jadi karena barang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, perusahaan bakal kena charge dan ganti rugi. Dan biasanya PIC akan kena juga patungan, karena kita juga yang salah, karena kita juga yang prepare, kita yang teledor, yang nggak teliti. Biasanya kita juga kena charge, dibagi per tim, satu orang berapa. Untuk budaya sendiri, biasanya setiap hari Jumat sebelum bekerja, semua karyawan melakukan senam pagi. Semua karyawan, atasan juga, biasanya manajer, supervisor juga ikut senam bareng-bareng.
keempat itu stakeholder. Stakeholder itu ada stakeholder internal dan eksternal. Untuk stakeholder internal itu biasanya karyawan, manajemen, dan untuk stakeholder eksternal itu biasanya pemegang saham, karena perusahaan kami bukan milik perorangan. Awal mulanya perusahaan kami berdiri itu karena perkumpulan pengusaha-pengusaha orang Jepang yang ingin membuka usaha jasa, dan terjadilah perusahaan kami yang sekarang. Jadi perusahaan kami itu mainnya saham, jadi tidak bukan milik perorangan. Jadi yang paling berpengaruh itu pemegang saham paling tinggi. Untuk gaya kepemimpinan, saya akan memilih gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka ruang untuk berkontribusi. Pemimpin partisipatif menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, mendengarkan pendapat anggota tim, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. Karena kita bergerak dalam bidang jasa dan custom dan kesenangan customer adalah nomor satu, jadi kita harus mendengarkan semua keputusan anggota dan pendapat anggota tim. Apalagi untuk PIC atau karyawan, karena mereka yang mengerjakan barang, jadi mereka yang tahu apa yang harus dibutuhkan, hal apa yang menjadi hambatan. Jadi pendapat mereka sangat penting dalam berjalannya suatu operasional kerja. Jadi pendapat dari masing-masing orang, dari masing-masing tim itu sangat penting bagi perusahaan kami. Untuk nilai yang saya dapatkan mungkin 75 atau 80, karena saya masih belajar dan masih butuh banyak banget belajar, karena saya baru dalam perusahaan ini, masih belum banyak terlalu ngerti tentang organisasi. Saya harus perlu dibimbing lagi, jadi mohon maaf bila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.